Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahman. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Diploma 3 Analis Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bakteri pada makanan, sumber kontaminasinya, serta dampaknya terhadap kesehatan pada manusia. Nah, pada setiap hari manusia makan tanpa berpikir panjang, tanpa rasa curiga, nasi hangat, lauk yang menggugah selera, minuman dingin yang terasa menyegarkan, semua terlihat aman, bahkan terasa menenangkan. Namun ada satu hal yang hampir tidak dipikirkan saat makanan itu masuk ke dalam mulut, bahwa bersama setiap suapan ada kemungkinan kehidupan lain ikut masuk ke dalam tubuh seperti bakteri. Mereka tidak terlihat, tidak terbau, dan seringkali tidak mengubah rasa makanan sama sekali. Bakteri berada di mana saja, di bahan mentah yang berasal dari tanah, di air yang digunakan untuk mencuci, di tangan manusia yang lupa mencuci dengan sabun, atau di peralatan dapur yang terlihat bersih namun sebenarnya menyimpan mikroorganisme yang berbahaya. Nah, pada kontaminasi bisa terjadi sejak awal, saat makanan diproduksi, saat diolah, atau bahkan saat disajikan. Beberapa bakteri hanya menyebabkan makanan cepat rusak, namun sebagai lainnya adalah penyebab utama penyakit bawaan makanan. Nah, pada salah satunya adalah Salmonella. Bakteri ini sering ditemukan pada telur mentah, daging ayam, dan produk hewani yang tidak dimasak sempurna. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia, Salmonella dapat menyebabkan diare berat, demam, dan nyeri perut. Ada juga Escherichia coli. Nah, pada Escherichia coli ini bakteri yang sebenarnya hidup secara normal di usus manusia. Namun, jenis tertentu dapat menjadi sangat berbahaya. Kontaminasi Escherichia coli pada makanan sering berasal dari air atau bahan pangan yang tercemar feses. Dan kemudian ada Staphylococcus aureus, bakteri yang sering berpindah dari kulit tangan ke makanan tanpa disadari, tanpa tanda peringatan. Yang membuat bakteri pada makanan yang begitu berbahaya adalah salah satu hal sederhana, yaitu mereka sering tidak memberikan tanda apapun. Makanan tetap terlihat segar, tidak beraroma sedap, tetap terasa enak. Hingga beberapa jam kemudian atau bahkan beberapa hari setelah dikonsumsi, gejala mulai muncul seperti mual, diare, demam, dan pada kelompok tertentu, anak-anak, lansia, atau individu yang daya tahan tubuh rendah. Infeksi ini juga berujung fatal. Disinilah peran ilmu mikrobiologi menjadi sangat penting. Identifikasi bakteri pada makanan bukan sekedar prosedur laboratorium. Ia adalah upaya pencegahan, sebuah cara untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Sampel makanan diambil, ditumbuhkan pada media khusus, koloni bakteri yang muncul diamati bentuk dan warnanya, kemudian dilakukan pewarnaan gram. Langkah sederhana namun krusial. Dari sini bakteri dikelompokkan menjadi gram positif atau gram negatif. Dua kelompok besar yang karakteristik yang berbeda dan risiko yang berbeda pula. Uji kimia dilakukan untuk memastikan identitasnya. Setiap reaksi adalah petunjuk. Setiap perubahan adalah jawaban. Hingga akhirnya bakteri itu dikenali bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk mencegah bahaya yang lebih besar, karena tidak semua bakteri itu dimusnahkan, namun bakteri pada makanan harus dikendalikan.
Keamanan pangan bukan hanya untuk tanggung jawab laboratorium industri besar, ia dimulai dari dapur kecil rumah. Nah, dari kebiasaan mencuci tangan, dari memasak makanan hingga matang, dan menyimpan makanan pada suhu yang tepat. Hal-hal sederhana namun terdampak besar karena pada akhirnya makanan bisa menjadi sumber kehidupan atau menjadi sumber penyakit. Semua bergantung apa yang tersembunyi di dalamnya. Demikian itu cerita mengenai bakteri pada makanan. Semoga informasi ini dapat menambahkan wawasan dan meningkatkan kepedulian terhadap keamanan pangan.